Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Kita memasuki minggu yang kedua di tahun 2022. Dan saya percaya di minggu yang kedua ini Tuhan akan menyatakan, dan minggu-minggu seterusnya, sebagai isi hati Tuhan kepada kita, Tuhan akan nyatakan banyak hal. Tuhan akan ajar kita dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya dengan satu tujuan, supaya kita tumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau akar kehidupan kita itu pada firman Tuhan, maka kita akan kokoh. Dan bukan hanya itu, kita akan menghasilkan buah yang baik. Kehidupan itu kan dari sebuah pohon ditopang oleh akar. Nutrisi dan makanan itu berasal dari sana. Anda bisa bayangkan, kalau yang Anda serap bukan firman Tuhan, maka kita sudah pasti bisa menduga seperti apa bentuk pertumbuhannya dan seperti apa buah yang dihasilkannya. Ingat, pohon dikenali dari buahnya. Dan buah itu dihasilkan dari bagaimana pohon itu bertumbuh. Oleh sebab itu, supaya kita di sepanjang tahun ini diberkati. Ingat, berkat tangan kanan Tuhan. Pesan Tuhan di awal tahun kepada kita, hanya bisa terjadi kalau kita berakar di tanah yang kita sebut sebagai firman Tuhan. Haleluya. Pastikan Bapak Ibu berakar di sana. Hari ini kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Habel dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Buka Alkitab saudara. Kejadian pasal 4, kita mulai baca ayat 3 dan 4. Saudara, dan nanti kita akan lanjut dengan Ibrani pasal 11 ayat 4. Kejadian pasal 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lihat ayat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini adalah penjelasan dari pertanyaan yang begitu besar, tanda tanyanya. Saat kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 4 itu, mengapa persembahan Habel diterima, tapi persembahan Kain ditolak? Sama-sama memberi yang terbaik. Kain mempersembahkan dari hasil tanah, sedangkan Habel mempersembahkan dari ternaknya. Tetapi dari dua korban yang sama terbaik, hanya satu yang diterima dan satu yang ditolak. Ibrani pasal 11 ayat 4 itu memberikan kepada kita penjelasannya. Bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, ketika kita membawa persembahan itu bukan sekedar kewajiban agama, bukan sekedar tata cara, bukan sekedar ritual, bukan sekedar masukkan uang dalam amplop misalnya, lalu taruh di tempat persembahan, selesai. Bukan. Tapi imanmu menyertai pemberianmu. Imanmu menyertai tindakanmu yang membawa persembahan. Ingat, persembahan itu kan dibawa dari kita kepada orang yang akan menerima persembahan itu. Seperti konsep orang-orang atau rakyat jelata datang kepada raja. Jadi dibawa. Di situ ada artinya kata kerja. Membawa persembahan itu. Jadi saat kita membawa persembahan itu, iman kita harus menyertai persembahan itu. Banyak orang-orang memberi persembahan karena tidak enak. Yang lain ngasih, saya enggak. Banyak orang-orang
ngasih persembahan misalnya, ini kan hari Minggu, kesempatan memberi persembahan kepada Tuhan. Kasih kolektor, itu hal-hal praktis. Saya gunakan hal-hal praktis sebagai contoh supaya mudah kita memahami. Tapi dengarkan saya baik-baik saudara, dari dua persembahan, sama-sama terbaik loh, dari segi kualitas itu sama-sama terbaik. Hanya satu yang diterima. Kenapa yang satu ditolak? Karena yang satu memberi mungkin karena dia bangga. Oh ini kan hasilnya, nah, nih. Kebanggaannya yang menyertai. Yang berkenan kepada Tuhan adalah apapun yang Anda beri itu, imanmu menyertainya. Kenapa wanita janda yang memberi uang terakhir yang dia miliki dianggap sebagai persembahan terbesar oleh Tuhan Yesus? Padahal dari sisi kuantitas itu jauh lebih kecil. Karena iman wanita itu menyertai apa yang dia persembahkan. Oleh sebab itu mulai tahun ini, mari mulai bangun satu pikiran, kesadaran, pengertian. Bahwa apapun yang kau persembahkan di rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, imanmu harus menyertainya. Haleluya. Hal kedua yang kita pelajari dari persembahan Habel, kita kembali dalam Kejadian pasal 4. Ini untuk pertama kali di dalam Alkitab disinggung yang namanya korban persembahan yang berasal dari anak sulung kambing domba. Dalam terjemahan dikatakan ini pertama kali orang di dalam Alkitab membawa kepada Tuhan korban persembahan yang disebut dengan persembahan sulung. Apa yang disebut dan apa artinya persembahan sulung itu, saudara? Namanya saja sulung ya. Anak pertama itu sulung. Berarti dia yang pertama lahir. Haleluya. Kalau kita mengolah sawah, maka kita menanam berpetak-petak gandum atau benih padi di situ. Maka petak yang pertama menghasilkan, itu yang disebut dengan tuaian sulung. Atau kita menanam pepaya, misalnya, buah pertama, yang pertama muncul dari semua rentetan-rentetan buah yang lain. Itu yang disebut dengan sulung. Berarti dapat kita simpulkan bahwa persembahan sulung adalah persembahan yang berasal dari sesuatu yang pertama yang kita hasilkan. Bisa mengerti maksudnya, Bunda? Dari sesuatu yang kita hasilkan, sesuatu yang pertama kita bawa kepada Tuhan. Kenapa kita bawa kepada Tuhan? Saya percaya Kain sudah mengolah tanah dengan baik. Habel juga sudah mengolah peternakannya dengan baik. Dan ketika mereka akhirnya merasa bahwa tanah itu menghasilkan sesuatu yang baik, peternakan itu menghasilkan sesuatu yang baik, mereka membawa yang pertama itu bukan untuk diri mereka. Dunia mengajarkan kalau kita terima gaji pertama misalnya, kita bisa foya-foya buat kita. Tapi dalam konsep Tuhan tidak demikian. Di dalam konsep Tuhan, apa yang pertama yang kita hasilkan, entah itu mengolah tanah, entah itu mengolah ternak, entah apapun itu yang pertama, itu kita persembahkan kepada Tuhan dengan alasan apa? Sebagai ucapan syukur. Makanya tadi Abuna menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Habel di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 ini terjadi sesaat setelah Kejadian 3 ya. Kejadian 3 adalah kejatuhan manusia dalam dosa dan manusia mengolah tanah. Harus bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu. Nah, sebagai hasil pertama dari apa yang mereka olah itu, mereka bawa kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak butuh itu, tapi Tuhan melihat bahwa apa yang kita bawa itu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Karena Ia sudah memberkati apa yang kita kerjakan. Itulah yang dimaksud dengan persembahan sulung. Abuna, apakah ini berulang? Ya.
Apakah ini memiliki interval tertentu? Ya, tergantung dari hasil pertama yang Anda hasilkan di dalam hidup. Saya masih ingat itu, ada jemaat kita yang memproduksi atau peternakan ayam petelur. Wah. Ketika dia membawa hasil pertama hasil pertama dari peternakan itu, saudara. Karena ayam petelur itu kalau pertama kali bertelur, bentuknya kan tidak utuh, tidak sama bulatnya. Ada yang kecil, ada yang ukuran telur seperti biasa, ada yang besar, ada yang kosong. Saya tanya, ini kok begini? Dia berkata, ini Abuna adalah hasil pertama dari peternakan kami. Oh, makanya aneh-aneh bentuknya. Tapi ketika saya coba masak, tetap saja rasanya seperti telur. Itu contohnya, saudara. Jadi manusia pertama, manusia kuno, anak-anak Adam, mempraktikkan apa yang disebut dengan persembahan sulung. Hanya kita belajar dari mereka bahwa persembahan sulung itu, seperti yang Abuna jelaskan di bagian awal, tidak boleh kita lakukan karena terpaksa. Tidak boleh kita lakukan karena kewajiban saja. Tidak. Harus kita lakukan dengan iman. Dengan kesadaran bahwa hasil pertama ini terjadi karena Tuhan bekerja memberkati. Semua orang kan pasti rindu menghasilkan sesuatu di dalam hidupnya. Ketika seorang petani menanam benihnya di sawah, dia akan menunggu. Dia akan menjadi tidak sabar kapan hasil pertama akan muncul. Segala harapan bertumpu pada usaha itu sehingga menghasilkan. Itu kurang lebih gambarannya dari apa yang dilakukan oleh Habel, manusia pertama yang menjadi contoh kepada kita hari ini. Bagaimana membawa hasil pertama sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita lanjut. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang menjadi kelanjutan dari tindakan Habel ini? Dapat kita lihat di dalam kitab Nehemia pasal 10. Coba buka kitab saudara, Nehemia pasal 10 ayat 35. Kenapa tema kita persembahan sulung hari ini? Karena ada beberapa jemaat yang tanya, Abuna tolong jelaskan lagi kepada kita mengenai persembahan sulung. Nehemia pasal 10 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Di situ dikatakan lagi pula setiap tahun. Berarti ini adalah indikator waktu. Paling tidak kita membawa setiap tahun. Itulah sebabnya kebiasaan di Israel, orang membawa persembahan sulung itu di awal tahun. Sebagai ucapan syukur atas tahun yang sudah dilewati, dan sebagai ucapan syukur akan hasil pertama di awal tahun kepada Tuhan. Setiap tahun. Jadi ada indikator waktu, saudara. Setiap kali. Implikasinya hari ini adalah setiap kali. Kalau Anda membaca terjemahan lain, Anda bukan hanya sekedar awal tahun. Setiap kali sesuatu yang pertama engkau hasilkan. Kita harus mengucap syukur. Dengan cara apa? Di situ ada kata kerja lagi. Membawa. Membawa itu adalah mengambil hasil dari sini dan membawa. Artinya ada sesuatu yang ada di tanganmu. Kemana dibawa, saudara? Ke rumah Tuhan. Itu sebabnya kita juga diingatkan di dalam peraturan Musa bahwa kita tidak boleh memasuki hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang kita bawa. Di dunia saja menghadap raja dengan tangan kosong dianggap penghinaan. Terlebih kita di dalam Tuhan.
Ada banyak loh yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Bukan hanya amplop kita. Kita bawa hati kita. Nggak ada gunanya Anda memasukkan persembahan di situ, atau Anda transfer dengan QR code di situ, tapi hatimu tidak ikut menyertainya. Nggak ada gunanya. Ini yang membuat kita akhirnya melihat bahwa setiap persembahan kita asapnya nggak lurus. Maka akhirnya kita komplain. Nggak ada gunanya gereja-gereja. Udah kasih persembahan. Pekerjaan saya nggak diberkati, masih rugi terus. Nah, Anda melakukannya dengan beriman enggak? Anda membawa dirimu enggak? Kita tidak sedang memberi persembahan untuk nyogok Tuhan loh. Kita tidak sedang memberi persembahan untuk mendapatkan sesuatu. Yang namanya aja persembahan korban. Hangus. Kadang-kadang kita bawa persembahan dan kita memateraikan persembahan itu sebagai satu-satunya di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa tubuh kita, diri kita, pikiran kita, hati kita juga adalah persembahan di hadapan Tuhan. Nah, supaya komplit, maka ketika kita membawa persembahan material kita, di saat yang sama kita hadir di rumah Tuhan dengan membawa diri kita sebagai persembahan. Dan yang namanya diri itu berarti utuh. Pikiran kita, hati kita. Jangan saat Anda duduk saat ini mendengarkan firman Tuhan, pikiranmu di tokomu. Atau pikiranmu di bisnismu. Ini gimana ya? Siapa lagi? Listrik udah dimatiin belum ya? Tadi udah tekan tombolnya belum ya? Ini nanti gimana ya? Itu yang disebut oleh Tuhan sebagai ibadah yang sia-sia. Kita hanya menghabiskan waktu duduk diam, tapi kita pulang tidak mendapatkan apapun. Banyak orang yang seperti itu. Nanti ujung-ujungnya komplain pada Tuhan. Kecewalah, komplain pada Tuhan. Pindah gereja lah, komplain pada hamba Tuhan. Komplain. Lagi pula setiap tahun kami membawa ke rumah Tuhan. Apa yang dibawa di situ, saudara? Hasil yang pertama dari tanah kami. Abu sudah menjelaskan bahwa tanah bukan hanya tanah secara literal. Sesuatu yang Anda olah. Ingat, minggu lalu kita berdoa untuk setiap tanah yang Anda olah dengan tangan kananmu. Mengangkat benda-benda yang berhubungan dengan pekerjaan di sepanjang tahun ini. Belum saya sudah mendengar kesaksian, saudara. Baru berapa hari setelah minggu yang lalu, tanggal 2 Januari. Abuna sudah mendengar kesaksian. Abuna luar biasa. What? Wow, kesaksian dong. Nanti Abuna. Tunggu. Ini awal yang baik. Abuna merinding mendengar kesaksian itu. Wah, luar biasa. Dan saya percaya kita juga semua akan mengalami itu. Amin. Hasil pertama dari tanah. Bukan hanya secara literal, tapi sesuatu yang kita olah. Pekerjaan kita adalah tanah kita. Mengapa digunakan istilah buah sulung? Karena buah itu berasal dari tanaman, saudara. Ini bahasa metaforis. Buah sulung segala pohon. Bukan hanya bicara mengenai buah dari pohon real, tapi sesuatu yang selalu Anda hasilkan ketika Anda tertanam dan Anda diibaratkan sebagai sebatang pohon. Buah kita. Mari kita bertanya. Mari kita bertanya pada diri kita. Sudahkah kita mempraktikkan hal ini? Jangan-jangan selama ini tahun lalu kita hanya datang membawa persembahan, lalu hati dan pikiran kita tidak benar-benar berada di rumah Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita hanya sekedar, oh ya sudah ambil amplop misalnya, ya udah kasih, datang duduk diam, manaskan kursi gereja. Itu kan pemanas alami itu. Kalau nggak percaya coba pegang kursimu, panas loh. Karena kita duduki, lalu pulang. Karena yang sedang kita lakukan ini adalah perkara rohani, bukan perkara duniawi. Kalau yang kita lakukan adalah perkara rohani, saudaraku, maka hal-hal rohani yang akan menyertai kita. Haleluya. Dan hal-hal rohani itu nggak kelihatan. Kita juga selalu mengerti bahwa selalu ada korelasi
antara tindakan real dengan situasi di dalam alam roh. Selalu ada korelasinya. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada kita, perbuatlah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Sudah menerimanya secara real belum, tapi sudah menerimanya. Itu di mana? Di alam rohani. Maka ketika kita membawa hidup kita dan segala apa yang kita miliki sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan, bukan hanya alam nyata yang bergerak, tapi alam roh. Dan berkat-berkat rohani itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Di masa Nehemia, saudara, setiap tahun kami membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Itu sangat jauh rentangnya dari masa Kejadian pasal 4. Sangat jauh ya. Ini adalah di masa bangsa Israel membuat piagam perjanjian. Ketika mereka kembali dari pembuangan. Jauh, saudara. Ternyata itu dipraktikkan oleh orang-orang Israel. Dan menjadi teladan buat kita. Coba kita lihat pasal 10 ayat 39. Ada penjelasan di situ. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di mana bilik-bilik itu? Bilik-bilik rumah Tuhan dibawa ke sana. Setelah orang Lewi dan orang-orang Israel itu, orang-orang Lewi itu menerima dari orang-orang Israel, mereka membawanya ke dalam gedung perbendaharaan. Nanti Anda bisa membaca lebih lengkap dari atas apa maksudnya, saudara. Di situ ada perkakas-perkakas kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang dan para penyanyi. Coba lihat bagian terakhir dari kalimat itu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Artinya jangan menelantarkan rumah Tuhan. Rupanya persembahan sulung di masa kaum Israel itu untuk mensupport kebutuhan rumah Tuhan. Nah, kepedulian kita terhadap rumah Tuhan dapat dilihat dari cara kita membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Itu yang menjadi konteks di dalam Nehemia pasal 10 ini. Itu yang menjadi konteks. Kita lanjut pada ayat terakhir Amsal pasal 3. Buka Alkitab saudara. Ini menarik. Dan ini yang menjadi pesan reflektif buat kita pada hari Minggu ini, baik yang ada di sini maupun Anda yang ada di rumah. Kejadian pasal 3, kita mulai baca ayat yang ke-9. Amsal pasal 3, ayat yang ke-9. Amsal itu, saudara, adalah ucapan-ucapan. Jadi seperti nasihat yang diucapkan, kemudian dibukukan. Jadilah kitab Amsal. Makanya kitab Amsal itu kadang-kadang di dalam satu pasal. Ayat 1 tidak ada hubungannya dengan ayat 2. Ayat 2 tidak ada hubungannya dengan ayat 10. Karena itu adalah kumpulan nasihat yang dibicarakan, disampaikan berulang-ulang. Seperti orang tua menasihati anaknya. Begini loh, begini loh. Karena sering diucapkan, akhirnya hafal, kemudian dituliskan. Lalu dikumpulkan, menjadilah kitab Amsal. Salah satu nasihat terbaik adalah di dalam pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangan muliakan dirimu sendiri. Kasih tahu kiri kananmu, jangan muliakan dirimu sendiri. Banyak orang itu, apalagi mereka yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal hal-hal rohani, uang adalah Tuhan bagi dia. Kapan hari itu saya kedatangan teman bersama istrinya
Saya tanya, saya kok tidak pernah melihat papamu ya ke gereja? Si suami bilang begini, oh jangan tanya itu Abuna. Kalau papanya ini, Tuhannya bukan Tuhan yang di sana. Tuhannya adalah duitnya. Ada orang begitu ya. Ingat Abuna kemarin menjelaskan bahwa Mamon tidak salah, betul? Tapi sikap kita terhadap Mamon, itu yang harus benar. Jika kita tidak bisa mengendalikan Mamon, Mamon akan berbalik mendrive kehidupan kita. Banyak orang lupa bahwa yang membuat dia diberkati adalah Tuhan. Maka ketika dia diberkati, dia memuliakan dirinya dengan segala harta yang dia miliki. Maka ada nasihat di situ. Yang namanya nasihat di masa Amsal itu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan apa yang telah terjadi. Nasihat diberikan supaya orang yang mendengarnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Nasihat diberikan supaya orang yang mendengarnya memiliki hidup yang kualitasnya lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia taat terhadap nasihat itu. Maka ketika nasihat ini datang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bolak-balik kan Abuna menjelaskan kalau orang sudah mati, kita bawa semua harta kita, deposito kita, emas kita ke dalam kuburan. Dalam situasi seperti sekarang, kira-kira apa yang terjadi dalam kuburan itu? Dibongkar. Percayalah, dibongkar. Apalagi diliput oleh TV. Oh, konglomerat ini sangat kaya. Bahkan seluruh hartanya bisa menutup kuburannya. Lalu di atas ditimbun batu. Dibongkar. Karena kita tidak membawa itu semua. Alexander Agung, raja yang begitu hebat, menaklukkan separuh bumi ini dalam ekspedisi-ekspedisi militernya. Ketika dia mati, dia berkata, di petiku harus dibuat bolongan sebelah kanan dan sebelah kiri supaya tanganku keluar. Aneh itu. Kenapa? Supaya orang tahu ketika aku lahir ke dunia ini, di tanganku tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dan supaya orang juga tahu, saat aku meninggalkan dunia, aku tidak membawa apapun. Maka keberartian kita di dunia ini hanya terjadi saat kita hidup. Amin. Hanya terjadi saat kita hidup. Mari kita memuliakan Tuhan dengan segala yang kita peroleh selama berada di dunia. Bukan akhirnya menjadi sama dengan dunia, larut di dalam dunia dan hilang di dalam dunia. Saya ingat lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Banyak orang-orang yang mengejar dan melalui jalan yang lebar. Memang dalam Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar. Ada hal-hal yang harus kita prioritaskan. Ada hal-hal yang sudah harus kita tinggalkan. Beberapa waktu yang lalu ada orang telepon. Tolong doakan saya, Buna. Ke gereja, ya kadang-kadang, gereja kadang-kadang, tahu ya, jemaat kadang-kadang, tahu jemaat kadang-kadang itu. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Tapi aku rajin memberikan persembahan dan persepuluhan. Saya berkata, maaf bro, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena kamu masih kadang-kadang. Saya pendeta cuma ngomong janji Tuhan, janji Tuhan, janji Tuhan. Lalu saya mulai evaluasi. Bagaimana cara kamu menjalankan bisnismu? Ketahuan lah caramu menjalankan bisnis saja nggak benar. Bagaimana kamu bisa nuntut Tuhan? Main potong sana, potong sini. Bagaimana kamu nuntut diberkati Tuhan dengan segala apa yang kamu lakukan? Ini yang disebut dengan mindset, kesadaran, kedewasaan rohani. Mutung, saudara. Mutung.
nggak mau WA saya lagi. Ya sudah, terserah. Kebenaran kan sudah saya kasih tahu. Saya bilang, ubah caramu menjalankan bisnismu, bro. Nanti Tuhan berkati. Nah ini yang tidak berakar ini kan paling mudah dan paling gampang mutung. Pindah gereja. Nah kalau di sana juga kayak gitu, nggak ada guna, nggak ada gereja bagimu. Karena mindsetmu belum berubah. Nah, Bunda selalu mengajar ya, bahwa orang yang tidak pernah puas dengan dunia, maka sesungguhnya tidak ada dunia baginya. Oleh sebab itu mari kita benahin cara berpikir. Pengertian kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bahkan di situ diikuti dengan kalimat dan dengan hasil pertama, first fruits, ya. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Buat apa? Ingat konsepnya tadi, ucapan syukur pada Tuhan. Saya harap Anda yang bertanya ini, beberapa orang yang bertanya, tolong ajarkan kami kembali soal persembahan sulung. Bisa Anda mengerti apa maksudnya? Apa hasil yang kita peroleh? Tuhan tidak tinggal diam. Jawabannya ada pada ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Apa hasil yang kita peroleh? Lihat ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 2-3. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lumbung dan bejana itu kan bicara tentang tempat penampungan. Tempat menampung. Lumbung itu tempat menampung hasil. Lumbung padi tempat menampung produksi padi disimpan di lumbung. Dan janji Tuhan akan terjadi bagi orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan hartanya. Tempat penyimpanannya nggak bolong. Nggak. Kalau bolong, maka apa yang kita simpankan keluar. Tempat penyimpanannya nggak bocor. Tapi dia menjadi tempat penampungan yang terus-menerus menerima isinya. Bahkan di situ dikatakan, diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Arti kata berlimpah-limpah di sini, saudara, nggak muat. Setiap kali Abunda berdoa bagi pekerjaan, berdoa bagi usaha, saya selalu berkata, Tuhan buat mereka berlimpah-limpah sampai kewalahan dengan order. Satu kali Abunda pernah berdoa untuk orang yang memproduksi kue. Produksi kue. Kue bolen. Sampai akhirnya pegawai itu kerja 24 jam, dibuat 2 shift. Dia telepon saya, Abuna, waduh, ini alat tidak mati loh Abuna, mixer nggak mati, oven hidup terus, pegawai 24 jam, ganti shift. Kami mengalami pekerjaan yang over Abuna, dia bilang begitu. Setelah kita berdoa buat dia, nah ini loh kadang-kadang sikap anak Tuhan itu, jadi sepertinya komplain gitu loh. Nanti ini alat rusak karena nggak pernah mati, ini gimana? Pegawai sudah mengeluh, kekurangan, sudah kerja 2 shift, ini gimana? Menurut Abuna gimana? Saya santai aja, saya bicara santai karena kami dekat. Saya bilang, kowe iki piye to? Wingi bisnismu sepi, teriak-teriak sama Tuhan. Ya toh? Saya pakai bahasa Jawa begitu. Saiki kamu kewalahan, teriak-teriak lagi. Ya saya doa aja, saya minta Tuhan kembalikan dalam kondisi semula. Ya jangan Abuna. Kita doa lagi dikurangi produksinya 50%. Ya jangan. Ya bersyukur. Selanjutnya itu bukan urusan Tuhan lagi, itu urusanmu. Perluas lumbungmu, perbanyak pegawaimu. Beli mesin yang baru.
Itu yang disebut dengan mentalitas loh, saudara. Ada orang saya tanya, kamu kok nggak pernah jualan lagi? Masih ada tabungan, Abuna. Oh, jadi nanti jualannya gimana? Tunggu tabungan habis. Ada. Kira-kira nih saya gembalamu itu dengar itu gregetan enggak? Gregetan loh saya itu. Kipi itu iki. Masih belum semangat kerja, Abuna. Oh. Lah terus kamu makannya gimana? Yang kerja kemarin-kemarin itu masih banyak tabungannya. Oh. Kamu pikir itu nggak habis toh? Semut aja bekerja untuk apa itu? Persediaan musim dingin. Itu revival itu selalu bilang, "Pak, persediaan musim dingin." Itu artinya stok snacknya udah mulai habis. Nah, ketika ya, ayo kita belanja persediaan musim dingin supaya terisi lagi. Ngemeng-ngemeng besok Abuna ke Jogja ya, biar refreshing dulu ya. Saya bawa pengerja. Mereka sudah bangun pagi-pagi. Mereka bangun pagi-pagi jam 4, atur kursi, beresin semua. Gitu. Kita inapkan mereka dulu di hotel. Biar pengerja di situ bisa ngerasa tidur empuknya di hotel. Enaknya gimana tuh? Di refresh. Mereka sudah jualan koran, sudah jualan kardus. Oh, kita di sini begitu loh, saudara. Jualan benda-benda elektronik yang sudah rusak, ada TV rusak, kita jual untuk jajannya mereka. Masih ada loh kulkas yang rusak itu. Nggak keburu. Untuk jajan, ya udah. Cukup nggak cukup jajannya segitu ya. Saling berbagi. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lihat rewardnya. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Diisi. Ada orang juga pernah ngomong begini. Dia duduk santai. Duduk. Bro. Kok nggak kerja? Santai. Karena Buna ngajar. Burung saja dipelihara oleh Tuhan. Dia bilang begitu. Entah bagaimana kok bisa salah kaprah mendengar khotbah Buna gitu. Burung saja Tuhan pelihara. Saya percaya sesuai dengan firman Abuna. Saya bilang, bukan saya yang berfirman, bro. Tuhan, saya juga akan dipelihara. Salah kue, Pak. Salah. Loh, gimana Pak Pendeta? Lihat burung keluar. Ngapain dia? Apakah dia berada di sarangnya terus? Tidak. Dia keluar pagi-pagi. Pagi-pagi keluar. Bekerja. Makanya Buna senang dengan para pengerja kita ini. Jadi sehat-sehat loh mereka. Lihat Daniel. Ya, badan kekar. Gak usah ke gym. Ya, lihat Alek. Ini Haris yang baru ini, saudara. Baru 2 minggu di gereja, pipinya udah cempluk. Pagi-pagi sudah kerja. Wah, burung begitu. Cari makan di luar. Terus setelah itu malam kembali ke sarangnya. Lah kamu itu. Oh gitu ya ternyata. Coba loh saudara, mindset. Maunya kita kan Tuhan yang bekerja untuk kita. Jadi kita tinggal menerima saja. Tapi kita lupa bahwa Tuhan bekerja untuk kita karena hukum sebab akibat. Haleluya. Bahwa Tuhan Jehovah Jireh, yes. Every day with miracle, yes. Tapi duduk diam, do nothing, Anda tidak dapat apa-apa. Anda tidak dapat apa-apa. Kemarin pagi ada WA masuk ke Abuna. Abuna, dukung doa. Kenapa? Aku lagi membuat robot. Robot gimana? Pakai remote? Bukan. Robot itu loh. Bisnis online itu robot. Saya tanya sama dia. Loh, kamu sudah yakin terjun di bisnis itu? Sudah yakin.
Lah selama ini sudah menghasilkan. Sudah. Oh. Kok nggak pernah dengar? Karena Abuna sudah pernah berdoa buat saya. Oh. Kok nggak pernah dengar? Hehe, belum ada masalah Abuna. Hah? Saya berdoa supaya ada masalah tahun ini. Jadi kamu nanti datang. Kadang-kadang kita begitu. Begitu ada problem, cari Tuhan. Problemnya lewat, lupa Tuhan. Kita muliakan diri kita sendiri. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ingat, lumbung, tempat penyimpanan. Tidak akan bocor itu. Karena Tuhan ikut menjaganya. Dan di situ dikatakan, dan bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi ini bukan pemerahan susu, saudara. Kalau anggur diperah di zaman dahulu itu, saudara, anggur-anggur diambil, ditaruh di di sebuah batu cadas yang sudah dipahat, lalu diinjak-injak dengan kaki telanjang. Itu namanya diperah. Tujuan diinjak-injak adalah untuk memisahkan daging anggur dengan biji. Sebab biji akan membuat airnya jadi pahit. Jadi dipisah. Setelah dipisah, dipres, saudara. Nah, keluar airnya. Airnya ditampung di bejana-bejana. Itu yang dibawa dan disimpan untuk mengalami fermentasi. Bejana-bejana itu yang dimaksudkan di sini. Bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kenapa bisa mengeluap? Kenapa? Bukan karena bejananya kurang. Tidak. Tapi karena volume air yang masuk itu sangat besar. Sehingga Anda harus membutuhkan bejana yang lebih besar untuk menampungnya. Dan bejana lebih besar, volumenya tidak berkurang. Meluap, deras. Yang keluar itu bukan tes. Abuna itu selalu diajak oleh Pak Daniel ini ketika ada mesin baru. Pak Daniel ini pengusaha anggur, saudara. Makanya dia kalau main silat, kungfu, ada jurus mabuk. Gitu. Dia selalu ngajak Abuna. Abuna ada mesin baru, tolong didoakan. Selalu saya ingat seperti itu. Abuna ada rencana baru seperti ini, udah jadi, tolong didoakan. Loh, belum jalan Pak. Tunggu toh. Harus didoakan dulu. Nah itu loh. Jadi ketika anggur-anggur itu diproduksi, tos. Saya bilang, wih, berarti orang nggak perlu lagi ya Pak? Nggak perlu. Mesin sudah mengerjakan semuanya. Orang tinggal mengawasi. Saya iseng tanya, Pak, boleh nggak saya minta satu? Nggak usah satu Abuna. 1 krat Abuna saya kasih. Wah, nanti saya toliong toh. Gitu. Selalu seperti itu. Dan dia sudah ngomong nanti mau ganti mesinnya lagi Abuna. Abuna siap-siap ya, kita akan panggil Abuna lagi untuk didoakan. Bukan karena saya hebat, tidak. Lihat mindsetnya. Apa yang diawali bersama Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati dan membuatnya berhasil. Itu. Apa yang diawali bersama Tuhan, Tuhan yang akan memberkati bakulmu dan tempat adonan. Bakul itu apa ya? Tempat penampungan. Pernah melihat mbok jamu itu? Mu jamu? Nah, tempat penampungan. Tempat menyimpan. Ketika bakul kita bocor, maka dia tidak akan mampu menyimpan sesuatu. Tempat adonan itu apa? Sesuatu yang kita olah. Sesuatu yang kita produksi. Ketika Tuhan memberkati apa yang kita produksi, apa yang kita olah, dia akan menghasilkan. Tidak akan menghasilkan kue yang bantat. Gagal ngembang. Pernah melihat itu kalau membuat donat, tidak jadi ngembang, bantat. Nah, gagal. Itu jaminan Tuhan. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, artinya bakulmu akan terus terisi. Dan tempat adonanmu akan terus berproduksi.
Bicara tentang tempat adonan, ada satu pabrik yang menghasilkan paving ini loh, sudah paving ini. Kita doa untuk memberkati mereka. Tiba-tiba permintaan banyak. Telepon saya, itu juga sama dengan kasus roti. Ini gimana, Buna? Ya sudah, toh terima aja. Tapi ini sudah beberapa shift. Mesin itu kalau terus-menerus bekerja, Buna, ini kan mesin, bukan mesin canggih ya kalau membuat paving begini ya. Kalau terus hidup itu harus ada masa istirahatnya. Ya beli toh mesin yang baru cadangan, beli alat-alat penggantinya secepat-cepatnya. 1 bulan kemudian dia tidak telepon lagi. Saya iseng tanya, gimana kemarin? Katanya sudah overproduksi. Aneh kok, Buna. Gimana cara mau menghandle yang overproduksi itu? Yang pesan-pesan berikutnya saya naikkan 50%. Mereka mau. Nah terus gimana lagi? Datang lagi. Terus apa yang kamu lakukan lagi? Saya naikkan 100% harganya. Supaya nggak datang pemesanan baru. Malah datang lagi. Kau nakal ya? Nggak apa-apa, pesan kok. Itu yang disebut dengan melimpah. Melimpah dengan pekerjaan, melimpah dengan order, maka hasil dari pekerjaan dan order itu juga melimpah untuk menjadi roti yang bisa engkau makan. Kenapa susah payah cari roti? Mentalitas kita harus dibenarin. Kalau Tuhan saja belum percaya kita tentang cara mengelola keuangan yang baik di hadapan Tuhan, cara mengelola harta yang baik di hadapan Tuhan, kita nuntut Tuhan untuk berikan roti untuk kita makan. Tuhan tidak akan pernah memberi roti yang dengan cara yang demikian. Mindset kita harus dibenarin. Coba lihat kembali Amsal pasal 3 ayat 9, tapi ikuti dengan kalimat Abuna ya. Pak Dodi maju ke depan. Aku memuliakan Tuhan dengan hartaku dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanku. Aku percaya lumbung-lumbungku akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanku akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kalau kita mau diberkati, itu cuma akibat dari sebuah sebab. Dan sebab itu, kalau kita simpulkan semuanya, sangat bergantung dari keputusan-keputusan kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Untuk mengelola apa yang dipercayakan kepada kita di dunia ini. Setiap kali Abuna dapat persembahan, saya tanya, ini buat siapa? Ini buat siapa? Ada loh jemaat itu, kalau ngasih persembahan, atau ngasih, dia selalu katakan, ini buat Abuna sekeluarga, ini buat gereja. Setiap kali, jadi harus ada posnya, itu namanya harus bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Amin. Ya. Saya tanya, ini buat siapa? Oh, itu untuk pelayanan Abuna. Terima kasih. Ini buat siapa? Itu untuk support pelayanan di gereja. Ada posnya. Ini buat siapa? Untuk support orang yang sekolah Abuna. Ada posnya. Bulan lalu kita mensupport sebuah kampung di Nias. Kampung. Kan kita masih ada dana Gerar Blessing. Ada banjir di Nias. Banjir besar. Sehingga padi yang siap untuk apa itu? Dituai, hanyut. Tidak bisa makan satu kampung. Melalui sebuah gereja lokal yang di sana kita kerjasama. Kita support mereka dengan beras. Kemarin saya terima WA dan video
Mereka bersyukur pada Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai kita mengelola setiap berkat yang Tuhan terima. Ketika kita berbagi roti kepada orang lain. Bagi roti. Memberikan roti untuk menjadi korban buat Tuhan. Maka kita tidak akan kehilangan roti untuk kita makan. Amin. Oleh sebab itu, mari selama kita hidup, ada roti untuk kita simpan. Amin. Ada roti yang harus kita bagi. Dan ada roti yang juga kita makan. Ada roti yang kita kembalikan sebagai korban di hadapan Tuhan. Itu tema kita pada pagi hari ini. Semoga Anda bisa mengerti. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita nyanyikan ref lagu ini. Takkan pernah ku bawa. Mari bangkit berdiri dari kursimu.